Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah di acara Isi, di mana acara ini akan menghadirkan bintang tamu yang pasti dapat menghibur kita semua dan juga dapat menginspirasi kita semua. Nah, sosok yang akan datang pada hari ini adalah sosok seorang guru PAUD, di mana dia berjuang, tidak hanya berjuang di dalam lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan masyarakat. Nah, lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita sambut Ibu Mila. Ya pemirsa, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Mila. Ibu Mila ini adalah seorang guru PAUD yang mengajar di lingkungan masyarakatnya. Betul begitu, Ibu? Ya, jadi untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita berbincang-bincang dengan Ibu Mila terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Mila, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Jadi Ibu ini mengajar di PAUD atau TK seperti itu ya Bu? Iya, benar sekali. Di KB lebih tepatnya, Mbak. PAUD sama TK itu apakah sama Bu? Sebenarnya PAUD sama TK itu adalah bagian dari PAUD. Jadi saya kan mengajarnya di KB, kelompok bermain. Lalu ada taman kanak-kanak juga di sana. Jadi PAUD itu mencangkup KB, ada TK, ada RA, dan selain sebagainya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, kenapa Ibu ini memilih mengajar di PAUD? Awalnya ya suka anak-anak, karena ingin mencari pengalaman, seperti itu. Nah, selama mengajar di PAUD ini kan 2 tahun terakhir itu terjadi COVID-19 yang mungkin menyebabkan semua guru itu mengalami kesusahan. Nah, kalau di PAUD atau di KB Ibu itu bagaimana cara mengatasi pembelajaran daring? Ataukah tetap daring atau seperti apa untuk mengatasi anak-anak yang sepertinya mengalami kesulitan ya kalau melakukan pembelajaran daring? Pada awalnya sih, kalau di PAUD, untuk pembelajaran daring sangat sulit ya, karena kita berhubungan langsung dengan orang tua, tidak langsung dengan murid. Jadi kita memberikan instruksi tugas ini, ya kadang dilaksanakan, kadang tidak, seperti itu. Jadi ya kadang kita melakukan kunjungan ke rumah, kadang juga ada instruksi tugas, jadi dibebaskan aja gimana. Soalnya kalau di KB itu kan kita memang fokusnya masih bermain, belajar melalui bermain, seperti itu. Keluh dan kesulitan Ibu nih selama mengajar di PAUD itu seperti apa? Dari masalah anaknya atau masyarakatnya atau dari orang tua anak itu sendiri bagaimana Ibu? Dan bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Yang pertama masalah anak-anak ya, seperti itu ya. Anak KB mulai dari umur 3 sampai 6 tahun ya masih aktif-aktifnya, masih belum bisa dikendalikan. Kadang kalau ada yang nangis satu, nanti nangis semuanya. Jadi kita juga harus ekstra sabar. Kalau dari orang tuanya sendiri, kadang orang tua terlalu menuntut ini itu. Harus pokoknya anak itu harus bisa baca tulis, padahal kan kalau di KB itu tidak dituntut bisa baca tulis, tapi mengenal baca tulis, seperti itu. Kalau dari masyarakatnya sendiri, apakah mendukung dengan adanya PAUD seperti itu? Alhamdulillah sejauh ini sih mendukung ya, sangat mendukung kalau masyarakatnya. Mohon maaf nih Bu, jadi kalau PAUD itu emang didirikan dari atasan atau bagaimana ya Bu? Kalau PAUD seperti di masyarakat Ibu itu pendiriannya itu seperti apa? Kalau PAUD di desa saya itu dalam naungan PKK, seperti itu. Jadi di milik desa, seperti itu. Jadi Ibu ini kurang lebih mengajar berapa tahun Ibu? 5 tahunan ya, kurang lebih. Berarti memang selama 5 tahun ini Ibu Mila itu mengalami banyak pengalaman selama mengajar di PAUD seperti itu.
sekali. Nah, kan Ibu tadi mengatakan kalau PAUD itu didirikan di bawah naungan PKK seperti itu. Lalu, apakah ada sekolah lain atau PAUD lain di desa tersebut sehingga mengalami persaingan seperti itu? Kalau di desa saya tidak ada KB selain KB saya, tapi di desa lain ada banyak sekali. TK, ada RA. Oh, ada satu di desa saya, tapi RA. Raudatul Atfal di bawah naungan Ma'arif seperti itu. Kalau di desa lain ada TK dan ada DA, Bustanul Atfal. Nah, kalau misalkan di PAUD itu misalkan ada kebijakan pembelajaran daring, terus ada kegiatan-kegiatan lainnya, itu apakah melakukan kebijakannya itu dari sekolah itu sendiri atau memang PAUD itu ada atasan dari PAUD paling atas atau memang dari naungan dari masyarakat atau kelurahan itu sendiri, Bu? Kita tetap mengikuti aturan Diknas ya dari kabupaten, tapi di bawahnya juga ada himpau di kecamatan seperti itu. Tapi sejauh ini kalau ada kegiatan apapun ya menurut kebijakan sekolah itu sendiri. Berarti setelah pandemi COVID-19 ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Sejauh ini ya berjalan lancar, tapi masih 50% seperti itu. Kadang yang anak playgroup itu baru masuk 2 minggu sekali. Dan yang anak TKA dan TKP itu Senin sampai Jumat full day. Nah, selanjutnya kalau biasanya kalau sekolah-sekolah negeri seperti itu kan fasilitasnya itu ditanggung sama pemerintah seperti itu. Nah, kalau PAUD itu ditanggung dengan siapa? Kalau PAUD itu kan ada BOP. Kalau sekolah SD sampai SMA kan ada BOS. Kalau di PAUD ada BOP, dan karena KB kami itu di bawah naungan PKK, jadi ada DD juga. DD itu seperti apa? DD itu dana desa. Jadi dari kelurahan memberikan ya dana seperti itu untuk fasilitas dan sarana prasarana. KB kami kan tidak mematok biaya SPP untuk semua murid, jadi hanya untuk siswa di atas 5 tahun itu baru membayar SPP. Kalau di bawah 5 tahun itu belum membayar. Seperti itu. Lalu apakah di PAUD Ibu atau di sekolah Ibu itu ada program unggulan atau ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu? Iya, ada. Kalau anak TK kan ya itu biasanya ada program bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada baca tulis Al-Quran, lalu ada Luspart, pengenalan Luspart gitu. Apa itu Luspart? Luspart itu jadi pembelajaran itu tidak kaku gitu, bisa barang-barang yang digunakan itu bisa ditemukan di sekitar kita, seperti misalkan ada batu atau botol-botol atau kayu. Nah, anak-anak itu kita membebaskan anak-anak untuk berkreasi seperti itu. Berarti melatih anak untuk secara motorik seperti itu? Iya, benar sekali. Jadi tidak hanya baca tulis, tidak hanya kognitif yang mengarah kertas dan buku seperti itu. Jadi anak TK bisa lebih kreatif. Iya, itu tadi pemirsa kisah dari seorang guru PAUD. Ya, sangat menginspirasi kita semua ya, bagaimana seorang guru PAUD itu mengalami keluh kesah dan senang susah di dalam masyarakat maupun di sekolah itu sendiri. Nah, terima kasih kepada Ibu Mila telah hadir di program acara kami. Semoga kisah Ibu dapat menginspirasi kita semua. Cukup sekian, saya Farah dari program acara ISI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.